Pramugari ini dengan cepat melepas stokingnya di depan seluruh penumpang. Dia melakukannya karena ada masalah pada roda pendaratan pesawat. Harus melakukan pendaratan darurat. Melepas kaos kaki Anda adalah untuk menghindarinya. Ketika api menyebar, ia membakar kulit. Tidak begitu saja, pramugari pun meminta penumpang melepas seluruh perhiasannya. Namun saat ini bahan bakarnya ada di pesawat. Cukup untuk membuat mereka terbang selama 10 menit lagi. Pemadam kebakaran di darat baru saja tiba di landasan bandara. Padahal mereka menyemprotkan busa secepat mungkin. Juga tidak mungkin meminimalkan kerusakan dalam 10 menit. Pemadam kebakaran segera memberi perintah. Buka landasan pacu 5 km. Dan semprotkan busa di area terpenting. Pada saat yang sama, ratusan polisi bersenjata dan petugas penyelamat hadir saat penumpang mengetahui bahwa pesawat akan melakukan pendaratan darurat. Semua orang sangat ketakutan. Ada orang-orang yang berteriak dan panik di dalam pesawat. Beberapa orang diam-diam menulis surat wasiat. Ini adalah pendaratan darurat pesawat yang mengejutkan dunia. Tanggal 10 September tahun 1998. Satu pesawat dari Hongqiao, Shanghai, kode MD-11, membawa penumpang ke Beijing. Seperti biasa, lepas landas dengan 137 penumpang. Namun, tidak lama setelah lepas landas, pilot menyadari ada yang tidak beres. Lampu indikator roda pendaratan harus berwarna hijau. Tiba-tiba berubah menjadi merah. Ia meminta asistennya membuka kembali roda pendaratan. Matikan dan hidupkan lagi dan lihat apa yang terjadi. Setelah menyelesaikan operasi ini, lampu indikator masih merah. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa parahnya masalahnya. Kapten segera melaporkan situasi tersebut ke posko, dan mengendalikan pesawat untuk bersiap kembali. Penumpang di dalam kabin melihat pesawat hendak berbalik arah. Segera mulai gelisah. Teruslah tersiksa seperti ini. Aku akan mati malam ini. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku harus menuntut kalian. Staf lapangan mengamati, menemukan bahwa roda pendaratan pesawat tidak dapat dibuka secara normal. Artinya meskipun mereka kembali lagi, tidak bisa mendarat dengan normal juga. Sangat cepat, suara lembut pramugari terdengar. Pesawat mengalami masalah teknis, akan kembali ke bandara Hongqiao. Pada saat yang sama, teknisi penerbangan juga bergegas ke bandara. Dia tahu, setelah roda pendaratan tidak berfungsi, pesawat akan menimbulkan banyak percikan api saat mendarat, menyebabkan ledakan tangki bahan bakar. Sangat cepat, presiden maskapai penerbangan, manajemen bandara, bahkan wali kota berkumpul di ruang komando kecil ini. Tidak peduli keputusan apa yang kalian buat, semua tanggung jawab ada di tangan kita. Panglima tertinggi Liu Yuan dengan cepat memikirkan cara lain. Biarkan pesawat mendarat dari atas. Terbang dengan cepat 30 meter di atas tanah. Ini menciptakan gaya reaksi terbalik. Mungkin sayap yang rusak itu bisa dibuang. Saat ketinggian perlahan menurun, kapten menyentakkan tongkat kendali. Ketinggiannya langsung meroket hingga beberapa ribu meter. Tabrakan dahsyat itu membuat penumpang panik. Tapi setelah aksinya selesai, warna merah mematikan masih ada. Pramugari segera mengangkat telepon untuk menghibur penumpang. Namun kini penumpang kelas bisnis tak bisa lagi tenang. Jangan kira kita tidak tahu apa-apa. Pasti ada yang salah dengan ini. Tolong yakinlah, apakah itu penting? Kamu dan aku sama-sama berada di pesawat. Apa maksudmu? Kamu berani membandingkan denganku? Siapa kamu? Menghadapi hinaan seperti itu, pramugari masih berusaha tersenyum. Terus urus pelanggan gila ini. Dua pramugari harus terus-menerus menghiburnya. Hanya membuatnya tenang kembali. Tim penyelamat di lapangan telah menemukan solusi baru. Mewajibkan kapten untuk melakukan operasi. Berputar dengan kecepatan 300 knot. Buang bagian roda pendarat yang rusak. Benturan yang sangat besar menyebabkan penumpang kembali muntah. Tapi meski begitu, tombol-tombol di kokpit belum dipulihkan. Tim komando darat juga menyadari betapa parahnya masalah ini. Angkatan polisi bersenjata, konvoi truk pemadam kebakaran, tim darurat dikirim satu demi satu. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk dalam kecelakaan ini. Boeing akhirnya membalas email tersebut. Namun solusi yang mereka temukan adalah menghidupkan dan mematikan sistem hidrolik. Mereka melakukan kegiatan ini setengah jam yang lalu. Panglima tertinggi Liu Yuan hanya punya satu solusi akhir. Artinya, membiarkan ekor pesawat mendarat terlebih dahulu. Roda pendarat belakang menyentuh tanah. Lalu tiba-tiba naik. Ini membantu memanfaatkan getaran dan gaya reaksi.
1 jam setelah mendarat, kapten memanggil pramugari. Biarkan dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi penumpang. Lalu pindahkan semua penumpang ke kabin belakang. Setelah tindakan ini gagal, saat roda pendaratan menyentuh tanah, percikan api akan terbang keluar. Saat itu kokpit dan kabin depan. Disinilah gelombang pertama melanda. Penumpang mendengar bahwa mereka harus pindah ke kabin terakhir. Langsung panik. Seseorang ingin mengambil barang bawaannya. Beberapa orang berkerumun di depan. Seseorang baru saja bangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun para pengusaha di kelas bisnis pertama duduk tak bergerak di kursinya. Pramugari datang menanyakannya. Dia hanya diam. Apakah terjadi sesuatu? Ini tidak terlalu serius. Tolong bekerja sama dengan kami. Apakah itu tidak apa-apa? Pesawat ini akan jatuh, bukan? Jangan terlalu banyak berpikir seperti itu. Tidak seburuk itu. Pergi ke kompartemen belakang. Aku tidak pergi. Aku harus berada di sini. Saya tidak ingin pergi. Saya tahu. Setiap hari di pesawat, cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Aku tidak pergi. Menghadapi hidup dan mati. Orang ini tidak lagi sombong seperti dulu. Pramugari memegang kepalanya di pangkuannya. Seperti menghibur seorang anak. Tenangkan dia sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa. Bagus. Dengarkan aku. Ikuti aku. Semua pramugari setelah sampai di kabin belakang, segera instruksikan penumpang mengenai posisi tahan benturan. Mereka merentangkan kaki dan menyilangkan tangan. Kuburkan kepalamu di antara kedua lenganmu. Ini akan memaksimalkan kerusakan akibat tabrakan. Pasangan lansia ini baru pertama kali naik pesawat. Orang tua itu mengira istrinya sedang mengomel. Segera menekan kepala istrinya ke bawah. Ibu ini menggendong bayinya dan meletakkannya di pelukannya. Satu tangan memegangi anak itu erat-erat. Pada waktu itu, ketinggian pesawat dikurangi menjadi 300 meter. Sangat cepat ia akan bersentuhan dengan tanah. Melakukan serangkaian tindakan, tapi lampu merah masih belum padam. Warna merah ini seperti pengingat akan kematian, menuntut nyawa 137 penumpang pesawat tersebut. Dengan nyawa semua pesawat, saat ini bahan bakar pesawat juga sudah habis. Waktu penerbangan kurang dari 30 menit. Pengusaha lainnya mengambil foto. Itu temannya, meninggal dalam kecelakaan pesawat bulan lalu. Dia merindukanku. Ayo kita bicara omong kosong. Jangan berpikir terlalu pesimis. Ya Tuhan, tidak ada anggur di surga. Dia bilang tidak ada alkohol di surga. Tidak ada yang ada. Silakan duduk diam. Dia menyeka air matanya dengan tisu. Akhirnya stabil. Tampaknya diterima. Sebenarnya aku akan mati. Pada saat ini, penumpang lain melepas sabuk pengamannya. Terburu-buru ke kursi pramugari. Aku mengatakan ini. Aku ingin mengatakan itu. Silakan duduk dulu. Aku akan segera ke sana. Pramugari mendorongnya kembali ke kursinya. Pria itu adalah direktur sebuah pabrik. Ada lebih dari 8 juta yuan di dalam koper. Adalah gaji lebih dari 1.000 orang di seluruh pabriknya. Mitra memintanya untuk mentransfer uang bank. Dia bilang itu tidak akan aman. Lalu memutuskan untuk duduk di pesawat sendiri. Bawa semua uang itu ke pabrik. Aku tahu, itu di pesawat. Kotak hitam. Saat kamu melempar kotak hitam itu, buang juga koper uangku. Minta orang baik untuk membawanya ke pabrik kami. Aku akan berlutut dan memohon pada kalian. Pasangan tua ini telah menikah selama 30 atau 40 tahun. Saat ini, emosi mereka akhirnya pecah. Lelaki tua ini merasa bersalah karena sudah puluhan tahun tidak merayakan ulang tahun istrinya. Jangan bilang lagi, aku sangat puas. Hanya sesekali. Emosimu sangat buruk. Jangan katakan lagi, jangan katakan lagi. Di kokpit, kopilot menyalakan sebatang rokok. Setiap merokok sebatang rokok. Hentikan, saya tidak memiliki kebahagiaan apapun. Bawa aku pergi. Peraturan di kokpit harus dipatuhi dengan ketat. Ditinggalkan oleh mereka. Kapten, yang tidak pernah merokok, mengambil sebatang rokok. Kopilot berhenti merokok selama 10 tahun dan mulai merokok lagi. Keempat orang di kokpit mengobrol tentang anak dan keluarganya. Itulah satu-satunya kenyamanan di saat hidup dan mati ini. Komandan di darat menyarankan kapten untuk membuka pintu kabin. Lihat apakah roda pendaratan dapat diturunkan secara manual. Tentu saja, faktor risiko dalam melakukan hal ini sangat tinggi. Jika tidak hati-hati, akan tertiup angin kencang.
Jadi, apakah mereka menerima risiko atau tidak, itu terserah mereka. Biarkan aku pergi, itulah aku. Sangat khawatir sampai membuat perutku gatal. Kapten menurunkan pesawat hingga ketinggian 450 meter. Hal ini dapat mengurangi tekanan udara secara maksimal. Seorang rekan mengikatkan sabuk pengaman untuknya. Tapi betapapun eratnya ikatannya, hadapi tekanan udara yang kuat di langit. Kekuatan manusia hanya bisa seperti mainan. Segera hancur. Kopilot membuka paksa papan lantai. Angkat palu dan bersiap meninggalkan kabin. Jangan bersembunyi nanti. Kapten mencoba terbang semulus mungkin. Rekan-rekan berpegang teguh pada sabuk pengaman. Ketika kopilot membuka pintu kabin, keringat dingin di wajahnya langsung hilang. Dia menahan rasa sakit yang menyesakkan dan turun dari pesawat. Kopilot menggunakan palu di tangannya, terus-menerus mengetuk roda pendaratan. Tapi dia mengetahuinya, kotak pengunci roda pendaratan rusak. Ini berarti, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali roda pendaratannya. Sekarang hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Itu adalah pendaratan darurat. Komando darat segera mulai mendiskusikan rencana tersebut. Secara teoritis, risiko pendaratan darurat tidaklah tinggi. Tapi itu hanya teori, hanya ada beberapa kali seperti itu di dunia jika digabungkan. Kasus pendaratan yang berhasil, bergantung sepenuhnya padanya, di mana pesawat akan mendarat pertama kali. Jika hidung mesin menyentuh tanah terlebih dahulu, ini akan bergesekan dengan tanah dan menimbulkan banyak percikan api, dan meledakkan tangki bahan bakar dan mesin. Dan puing-puingnya akan jatuh dari landasan, menabrak terminal. Cara lainnya adalah dengan memaksa pendaratan di rerumputan. Tapi karena pesawat saat ini kekurangan tenaga, tidak dapat memberikan gaya pengereman yang diperlukan pada pesawat. Kekuatan gesekan rumput yang besar akan langsung menghancurkan pesawat di tengah. Saat itu, seluruh pesawat jatuh dan semua orang tewas. Lunguyan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di landasan. Perlu menyemprotkan busa tahan api di landasan, minimalkan kemungkinan terjadinya pra-pembakaran. Namun truk pemadam kebakaran yang ada saat ini saja tidak cukup. Termasuk bahan bakar cadangan, tinggal 40 menit lagi. Bahkan dengan semua mobil pemadam kebakaran, mereka hanya mampu menyemprot hingga jarak maksimal 300 meter. Ini jauh dari 1000 meter yang diharapkan. Komando memutuskan untuk hanya menyemprotkan busa di kedua sisi landasan. Jika masih ada waktu, lanjutkan penyemprotan pada bagian tengahnya. Dalam kondisi terbatas, minimalkan kemungkinan kebakaran pesawat. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan menyebabkan sang kapten terus-menerus muntah. Dia dengan marah menabrak dinding. Manajer di belakangnya memberinya handuk. Ternyata mereka adalah pasangan. Keduanya kerap bertengkar sebelum penerbangan. Kapten mengatakan kabin belakang adalah yang paling aman saat melakukan pendaratan darurat. Meminta pramugari untuk memindahkan semua personel dan properti. Pergi ke kabin belakang sekarang. Di mana krunya? Seberapa berbahayanya? Tidak tahu. Beritahu saya. Sedikit ceroboh. Akan ada luka ringan. Hal yang paling penting adalah, aku juga tidak tahu. Setelah menjelaskan semuanya, sang kapten berpamitan kepada istrinya. Kembali dan buka kokpit. Pulanglah dan temukan aku untuk melunasi tagihannya. Ingat saya, pramugari bertanya kepada penumpang. Lepaskan semua benda tajam, bahkan sepatu dan kaus kaki. Wanita tua ini enggan. Melihat sepatu baruku menghilang, aku akan membelikanmu yang baru. Manajer pabrik lainnya menuliskan utangnya di selembar kertas. Bahkan jika aku mati, gaji pekerja juga harus dikirimkan kepada mereka. Ini harus dihilangkan. Jika ada kebakaran, kaus kaki nilon menempel di kulit dan menyebabkan luka bakar, menyebabkan cedera luas. Kapten meminta untuk berbicara dengan panglima tertinggi. Kirimkan anak Anda ke Liu Nguyen dulu. Tidak tahu juga. Bisakah kamu mencoba menjadi seorang ibu dulu? Anak barat ini cukup nakal. Kamu harus lebih khawatir nanti. Anak ini diberikan kepadamu. Jangan khawatir. Kapten menendang kopilot termuda keluar dari kokpit. Minta dia untuk pergi ke kabin belakang untuk menjaga ketertiban. Sekarang di kokpit, mereka semua adalah kakak beradik yang telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun. Mereka bertiga saling berpegangan tangan erat. Pesawat akan mendarat. Komando darat segera membersihkan landasan pacu. Busa setinggi ratusan meter kini telah tersebar. Truk pemadam kebakaran dan ambulans juga ditempatkan di sekitar landasan. Pesawat mulai melakukan pendaratan darurat. Semua lampu di kabin mati. Pramugari meneriakkan instruksi kepada penumpang untuk menghindari benturan.
Kapten dengan putus asa menarik tongkat kendali, untuk mengurangi kecepatan penerbangan seminimal mungkin. Roda pendaratan belakang berhasil mendarat. Pesawat terus meluncur dengan busa tahan api. Kapten menarik joystick ke atas untuk memiringkan hidung pesawat. Panjang busa tahan api saja tidak cukup. Lokomotif masih mengeluarkan bunga api akibat gesekan. Saat ini, terdengar suara bising terus-menerus di dalam kabin. Truk pemadam kebakaran di luar kabin dimobilisasi untuk bersiap memadamkan api kapan saja. Kapten melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan pesawat. Tundukkan kepalamu, tekuk pinggangmu dan regangkan seluruh tubuhmu. Terakhir, mereka juga bergegas menuju gelembung terakhir. Truk pemadam kebakaran dengan cepat menyalakan selang air untuk mendinginkan panas. Pasukan polisi bersenjata dikerahkan untuk menyelamatkan orang, dan ambulans menunggu 20 meter jauhnya. Pramugari membuka pintu darurat. Slide segera mengembang. Penumpang berbondong-bondong menuju pintu darurat. Satu demi satu mereka meluncur ke bawah. Pelarian darurat dari landasan pacu. Termasuk orang tua, anak-anak, ibu-ibu, pengusaha itu, bahkan direktur pabrik itu. Penumpang akhirnya dievakuasi. Pramugari bergegas ke kokpit. Saat ini, sang kapten kelelahan dan seluruh tubuhnya lumpuh. Duduk tak bergerak di kursi pengemudi. Sekarang pasangan ini mengerti, sebelum hidup dan mati, hal-hal sepele dalam hidup sudah tidak layak lagi untuk disebutkan. Selama kalian berdua aman bersama, tidak ada yang lebih berharga. Crash Landing adalah sebuah film, memiliki tema luar angkasa yang luar biasa. Kaptennya adalah Nip Gyoi Tuong, dari China Eastern Airlines MU-569. Saat pendaratan darurat di Bandara Hongqiao, menyelamatkan 137 nyawa. Keberanian juga tegas sepanjang filmnya, dan reaksi manusia ketika bencana terjadi. Semuanya ditampilkan dengan sempurna. Pedagang kaya yang sombong berdiri di antara hidup dan mati, juga akan menunjukkan sifat lemahmu. Pasangan tua itu masih menunjukkan cinta di saat-saat terakhir. Tidak peduli ekspresi macam apa itu. Berdiri sebelum momen ini hanyalah naluri. Mereka semua berhak mendapatkan pengertian dan rasa hormat. Saat ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Kapten Nip Gyoi Tuong, dan memberikan penghormatan kepada film yang pernah terlupakan ini.